di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Beliau mengatakan konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang 647 triliun untuk Indonesia, 10 juta rakyat Cina wajib masuk Indonesia target 2020. Kira-kira sudah masuk enggak? Sudah. Bahkan yang paling banyak di Kalimantan, di hutan-hutan di Kalimantan, lewat jalur laut. Bahkan pemerintah membuka 19 bandara dan pelabuhan laut, sementara rakyat Indonesia dikat lewat PPKM ya. Nggak boleh keluar, nggak boleh, ya kan? Sementara rakyat Cina berbondong-bondong menuju Indonesia. Dan itu mereka bukan rakyat, bukan buruh, mereka tentara merah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Amerika sudah mulai goncang, sudah mulai muncul negara adidaya baru, yaitu Cina. Cina mengembangkan, punya alat baru untuk menjajah negara-negara, negeri-negeri di luar Cina, yang sering disebut dengan OBOR atau One Belt One Road. Dari proyek One Belt One Road di Cina ini diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi bangsa Indonesia. One Belt One Road dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius, dengan melibatkan 65 negara dan melingkupi 70% populasi dunia. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekarang Cina melakukan perang terhadap Indonesia. Perangnya bukan perang konvensional, tapi perang asimetris. Ini yang sekarang digerakkan oleh Cina. Tidak terasa, Pak. Sebenarnya kita itu sedang menghadapi peperangan dengan Cina, tapi sangat halus sekali. Karena Cina pakai strategi one country and two system. Jadi sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis, komunis, dan sekuler kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara CQ Partai Komunis Cina. Artinya apa? Para pengusaha-pengusaha Cina boleh membuka ladang-ladang investasi ke negara-negara lain, tapi syaratnya harus ada backup dari tentara merah. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan itu 9 naga, atau kalau bahasa akademiknya oligarki. Nah itu, sampai-sampai Dr. Rizal Ramli ketika melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang siapa calon pemimpin Indonesia ke depan, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Siapa yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan itu sudah di kantongnya oligarki, sudah di kantongnya 9 naga. Jadi umat Islam yang mayoritas ini dipaksa untuk menjadi minoritas, dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri, tidak lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Itulah yang terjadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang diungkap, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1443 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu, kata Rasulullah, saling ngajak-ngajak
untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada al akalatu ala qasatiha, kalian seperti makanan. Qasatiha itu kan mangkok kecil, kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yawma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsarun ka kutsaril taib, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum, sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya orang kafir itu dicabut oleh Allah. Wala yakdifanna Allah fi qulubikum al-wahan, dan Allah akan campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan itu terjadi di Indonesia, sudah terjadi di Indonesia, sehingga kita seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu gambarannya sampai seperti itu. Apakah Rasulullah membiarkan kondisi umat seperti itu? Tidak. Rasulullah memberikan solusi syar'i. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayyatum bil ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah. Al-inah itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari, ini bahasa kinayah, kiasan, kalian pegang ekor-ekor sapi. Waraditum bijarai, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum billah, maka Allah akan turunkan kehinaan. La yanjiu syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama hadis menafsirkan, hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaannya. Kalau umat Islam bangkit semangat jihadnya. Ini kenapa Indonesia sekarang dijebol, pintu kedaulatan Indonesia dijebol oleh dua proyek besar, yaitu proyek reklamasi dan proyek Mekarta, yang dimotori oleh James Riyadi, salah satu koordinator 9 Naga. Jadi proyek reklamasi ini ada 10 di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya 2024. Tujuannya apa? Untuk menampung 200 juta rakyat Cina daratan, termasuk di Bali. 200 juta targetnya 2024. Walaupun Gubernur Anies Baswedan stop pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, tapi pembangunan masih jalan terus. Ini ada kekuatan yang lebih besar. Nah ini karena Indonesia sudah dicengkeram oleh imperialisme Cina. Bahkan ketika Indonesia agreement
menerima bantuan hutang pertama, tahap pertama 647 triliun. Itu wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Beliau mengatakan konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang 647 triliun untuk Indonesia, 10 juta rakyat Cina wajib masuk Indonesia target 2020. Kira-kira sudah masuk enggak? Sudah. Bahkan yang paling banyak di Kalimantan, di hutan-hutan di Kalimantan. Lewat jalur laut. Bahkan pemerintah membuka 19 bandara dan pelabuhan laut. Sementara rakyat Indonesia dikat lewat PPKM, ya. Nggak boleh keluar, nggak boleh, ya kan? Sementara rakyat Cina berbondong-bondong menuju Indonesia. Dan itu mereka bukan rakyat, bukan buruh, mereka tentara merah. Tentara merah. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, terbongkar sudah. Jadi ternyata proyek Mekarta itu ada grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam cakupan wilayah ekonomi Cina. Ini yang sangat membahayakan, yang dimotori oleh bapaknya James Riyadi, yaitu Mokhtar Riyadi, Lipo Group. Makanya kata Pak Mokhtar Riyadi, Lipo itu singkatannya lama-lama Indonesia milik UE. Lipo, lama-lama Indonesia milik UE. UE itu kan aku. Jadi kenyataan apa belum? Jadi kenyataan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Ahok sudah dipersiapkan untuk jadi RI 1 2024. Makanya sekarang dikembangkan Islam Nusantara, sampai di launching fikih Islam Nusantara. Jadi fikih Islam Nusantara itu ada 3 yang paling krusial isinya. Yang pertama, bolehnya memilih pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Tujuannya untuk Ahok. Padahal dalam surah Al-Nisa ayat 144 Allah tegaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidu an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inikah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu sampai seperti itu? Allah tegaskan. Tapi sekarang kita dipaksa lewat Islam Nusantara ini, kita dipaksa untuk menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Mau enggak kira? Mau enggak? Kenapa? Milih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Akidah, bukan muamalah. Kepemimpinan di dalam Islam. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah, karena saking pentingnya siasah As-Syar'iyyah. Al-Imam Mawardi rahimahullah beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana perundang-undangan Islam mengatur dalam menyelenggarakan sebuah negara. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, Masya Allah, perhatiannya luar biasa. Ya, ini tiba-tiba muncul aliran Islam Nusantara, bolehnya milih pemimpin kafir. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia, Pak, sekarang di Indonesia banyak orang berbondong-bondong jadi orang munafik, Pak. Berbondong-bondong. Kenapa kok sampai berbondong-bondong?
karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Sehingga akhirnya inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, munculnya fitnah Duhaimah, lebih khusus di Indonesia. Ya. Apa itu? Ad-Duhaimah, kata Ad-Duhaimah itu kan bentuk tasghirnya, pengecilannya kan dahmah, hitam, gelap. Itu bahasa kinayah. Apa wujud konkretnya? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Jadi kalau sudah fitnah Duhaimah itu sudah muncul di Indonesia, kondisi umat pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Banyak yang menjual agama dengan harga dunia. Banyak yang menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah terjadi di Indonesia. Sampai akhirnya keluarlah fikih Islam Nusantara. Di samping mau menerima pemimpin kafir, yang kedua yaitu pluralisme agama, menganggap semua agama sama. Rusak sudah akidahnya. Kemudian yang ketiga yaitu membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Budaya-budaya syirik akan dibangkitkan kembali. Di Jawa semarak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan, laut dan bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Sekarang beberapa jalan tol sudah dijual ke Cina karena Indonesia tidak mampu lagi bayar utang. Sehingga dari beberapa seperti PT Waskita Raya itu menjual ke Cina. Jadi dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran yang pada perkembangannya akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Inilah yang disebut dengan bencana geopolitik. Bencana geopolitik artinya apa? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan sebagai sebuah negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tokoh-tokoh ulama di Indonesia khawatir, ada kekhawatiran apakah Indonesia nanti seperti Tibet. Kan sama dengan Indonesia. Tibet dibantu hutang oleh Cina, pembangunan infrastruktur dibantu oleh Cina, buruh-buruh semua dari Cina, material semua dari Cina. Akhirnya pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama ditangkap, dan akhirnya Tibet sampai hari ini sudah dikuasai Cina. Bahkan tokoh-tokoh ulama di Indonesia khawatir apakah Indonesia nanti seperti Angola. Angola itu negara Afrika, mayoritas muslim, diberi bantuan hutang oleh Cina, dibangunkan infrastruktur, buruhnya semua dari Cina, material semua dari Cina. Nggak tahunya Cina mengintervensi parlemen Angola, minta supaya Islam diharamkan masuk ke Angola, sehingga akhirnya satu-satunya negara seluruh dunia ini yang mengharamkan Islam adalah Angola, sehingga ribuan masjid madrasah dihancurkan. Bahkan umat Islam ketika sholat di jalan ditembak. Ini apakah Indonesia seperti Angola? Ini kekhawatiran ulama. Bahkan dua mantan panglima TNI, Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio,
setelah beliau merespon sebuah novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh pakar intelijen dunia, pakar perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, dengan judul Ghost Fleet, diprediksi 2030, tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada Indo Cina.